Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda simak. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Gara-gara melanggar aturan sang dukun. Di suatu petang, hujan rintik-rintik mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 belum berhenti, sehingga Dul Rahman dan Ardiansyah ngobrol tidak henti-hentinya. Dul Rahman dan Ardiansyah selepas SMA tidak melanjutkan kuliah karena memang kecerdasannya kurang. Dul Rahman termasuk anak yang nakal sejak SMP, suka berkelahi dan malas. Kerap kali orang tuanya dipanggil oleh kepala sekolahnya Dul Rahman karena kenakalan anaknya. Pernah Dul Rahman diskor sekolahnya 1 minggu tidak boleh masuk sekolah. Setelah nganggur 1 tahun, Dul Rahman jadi Gojek. Untuk mencari penumpang, ia selalu siap di stasiun. Biasanya kalau ada penumpang kereta yang turun, lalu ngojek Dul Rahman. 1 hari ia bisa menarik 5 kali, hasilnya 1 hari bisa Rp400.000. Sedangkan temannya Dul Rahman menjadi petani meneruskan pekerjaan ayahnya. Sebenarnya Dul Rahman mengajak Ardiansyah ngojek, tetapi Ardiansyah tidak mau karena ayahnya sudah tua. Tidak ada yang meneruskan sebagai petani. Meskipun berbeda profesi, tetapi Dul Rahman dan Ardiansyah selalu berteman. 2 tahun Dul Rahman sebagai ojek sudah bisa mengumpulkan uang cukup banyak. Namun sikapnya yang kurang baik masih sering timbul, seperti suka berkelahi, suka minum-minuman keras, dan sering menimbulkan keributan-keributan. Suatu hari, Dul Rahman ngobrol dengan rekan kerjanya di suatu warung kopi. Setelah bicara panjang lebar, akhirnya sampai pada pembicaraan tentang kekebalan. Dul Rahman sangat serius bicara tentang itu karena memang ia suka berkelahi dan kebal itu memang sangat diperlukan. Kesimpulan pembicaraan Dul Rahman dan temannya itu sepakat mencari dukun. Sehingga sesudah itu Dul Rahman dan temannya pergi ke Jawa Timur untuk mencari paranormal atau dukun. Paranormal yang dituju itu Ki Dadung Sengsara. Dia memang paranormal yang hebat. Setelah sampai rumahnya Ki Dadung Sengsara, Dul Rahman dan temannya lalu menyampaikan tujuannya. Ki Dadung Sengsara bertanya kepada Dul Rahman, "Ajian apa yang Anda minta?" Dul Rahman menjawab, "Aji Panglimunan, Ki." Ki Dadung Sengsara bertanya kepada temannya Dul Rahman, "Kalau Anda, ajian apa yang kau minta?" Ia menjawab, "Kalau saya Aji Welut Putih, Ki." Ki Dadung Sengsara bilang, "Itu mudah, tetapi Anda harus tinggal di sini 7 hari." Dul Rahman dan temannya menyanggupi. Biaya dan syarat-syaratnya diberitahukan semua. Kemudian Dul Rahman dan temannya disuruh puasa 3 hari 3 malam, dan itu pun dilaksanakan. Setelah puasa selesai, ia lalu disuruh kungkum masuk dalam air. Masuk dalam air 2 hari 2 malam, itu pun dilaksanakan dengan baik. Dul Rahman dan temannya menyanggupi. Pada malam ke-6 dan ke-7 diadakan upacara ritual penurunan Aji Panglimunan dan Aji Welut Putih. Upacara itu diadakan di tengah hutan. Selesai upacara, keduanya diajak pulang ke rumah Ki Dadung Sengsara. Selanjutnya dipraktekkan keampuhan Aji tersebut. Temannya Dul Rahman disiram air, kemudian Dul Rahman disuruh menangkapnya. Ternyata tidak bisa karena licin seperti welut. Kemudian temannya Dul Rahman disuruh meletakkan tas di depannya. Setelah tas itu diletakkan, tak lama kemudian tas itu hilang. Temannya Dul Rahman tak tahu kemana tas itu. Hal itu membuktikan kalau pemilik Aji Welut Putih, bila kena air atau masuk di selokan, orang tidak bisa menangkapnya karena sangat licin. Demikian juga si pemilik Aji Panglimunan. Kalau diwatek, didatangkan, pemilik Aji Panglimunan itu tidak tampak. Setelah 7 hari, Dul Rahman dan temannya menyerahkan uang biaya penurunan Aji Welut Putih dan Aji Panglimunan kepada Ki Dadung Sengsara. Kemudian mereka mengucapkan terima kasih dan minta izin untuk pulang ke wilayah DIY bagian barat. Pada malam hari, Dul Rahman dan temannya sudah sampai ke rumahnya. Setelah istirahat beberapa hari, mereka melakukan pekerjaan seperti biasanya, yaitu mencari penumpang dan mengantar pulang ke rumahnya.
Di kampungnya Dul Rahman menjadi orang yang sombong. Temannya dulu, yaitu Ardiansyah, kelihatan menjauh dari Dul Rahman dan bilang, "Hati-hati Dul, kalau sikapmu sekarang menjadi sombong itu." Dul Rahman menjawab, "Tidak apa-apa Ar, sekarang saya hebat." Sebenarnya pada waktu Dul Rahman pamit pulang dari rumah Ki Dadung Sengsara, ia telah dinasehati Ki Dadung Sengsara kalau ajian itu untuk kebaikan, kalau untuk kejahatan akan menimbulkan kecelakaan. Tetapi Dul Rahman tidak memperhatikan nasihat itu. Ternyata ajian tersebut digunakan untuk tindak kejahatan. Seperti contohnya ia berkelahi dengan pemuda pemabuk. Perkelahian seru sekali, mereka banting-membanting, pukul-memukul, tendang-menendang. Waktu temannya mengeluarkan pedang dan Dul Rahman di pedang, ia menghilang. Dengan tidak kelihatan, Dul Rahman mengambil balak dan dipukulkan pada kaki lawannya. Prok! Lawannya jatuh. Orang-orang berdatangan menolong. Mereka heran siapa yang menyakiti orang itu sampai patah tulang. Tidak diketahui siapa orangnya. Di antara mereka ada yang mengatakan mungkin yang menyakiti itu mempunyai aji panglimunan sehingga bisa menghilang. Orang-orang tampak manggut-manggut mengiyakan. Pada suatu malam, sehabis bekerja, Dul Rahman ngobrol dengan beberapa orang di pos ojek, yaitu teman-temannya. Ada seorang dari luar yang turut ngobrol. Orang tersebut baru 1 bulan keluar dari LP karena masalah pencurian. Setelah banyak obrolan yang dibicarakan, sampailah obrolan tentang dunia pencurian. Orang yang baru keluar dari LP itu yang banyak bersuara, karena ia yang paling banyak pengalamannya, seperti membuat si pemilik rumah tidur nyenyak, membuka pintu tanpa kunci, dan khasiat aji panglimunan. Mendengar hal itu, Dul Rahman tertarik untuk mempraktekkan aji panglimunan. Sebenarnya orang yang keluar dari LP itu sudah tidak akan mencuri lagi, tetapi karena didorong oleh Dul Rahman, maka timbullah kemauannya untuk mencuri. Setelah selesai ngobrol, mereka lalu pulang ke rumahnya masing-masing. Lain waktu, orang yang baru keluar dari LP itu menemui Dul Rahman dan mengajak untuk mencuri. Dul Rahman juga menyanggupinya. Selanjutnya mereka mencari sasaran orang kaya untuk dicurinya. Telah ditemui yang dicari itu, yaitu rumahnya Kiai Danu Maruta, seorang pedagang kaya yang tinggal di pinggiran kota. Tidak lupa Dul Rahman mengajak teman seperguruan yang telah memperoleh aji welut putih. Temannya itu pun mau diajak mencuri. Pada malam Jumat Kliwon, mereka berkumpul di rumah Dul Rahman untuk persiapan mencari di rumah Kiai. Pada malam Jumat Kliwon, mereka berkumpul di rumah Dul Rahman untuk persiapan mencuri di rumah Kiai Danu Maruta. Pukul 1 dini hari berangkatlah mereka ke rumah Kiai Danu Maruta. Setelah sampai rumah Kiai Danu Maruta, mereka melemparkan tanah kuburan di atap rumah Kiai Danu Maruta agar Kiai Danu Maruta dan keluarganya tidur lelap. Demikian juga teman Dul Rahman Mate Aji Begananda. Demikian juga Dul Rahman, Mate Aji Panglimunan. Kemudian mereka mencongkel pintu dan berhasil membuka pintu. Dul Rahman dan temannya yang baru keluar dari LP itu masuk dalam rumah. Dul Rahman membuka rumah, mengambil kotak berisi uang. Temannya mengambil kain dan emas. Waktu mengambil emas, tangannya mengenai piring yang ada di meja. Piring itu jatuh di lantai. Krombyang! Kiai Danu Maruta dan anaknya bangun dan teriak, "Maling! Maling!" Lalu memukul kentongan. Tetangganya berdatangan. Kiai Danu Maruta keluar mengolesi sekitar matanya dengan minyak jayeng katon yang bisa untuk melihat lelembut atau makhluk halus. Gerobyak, Dul Rahman lari keluar sambil membawa kotak berisi uang. Ia berjalan dengan santai, disangkanya tidak ada orang yang bisa melihatnya karena ia sudah mate aji panglimunan. Kiai Danu Maruta mengejar Dul Rahman, kemudian memukul tangan kanan Dul Rahman dengan gali asem. Bluk! Tulang tangannya remuk, dan kotak berisi uang jatuh. Dengan kesakitan, Dul Rahman lari cepat meninggalkan tempat itu. Kiai Danu Maruta bisa melihat Dul Rahman karena ia punya minyak jayeng katon. Sedangkan teman Dul Rahman yang membawa emas dipukul warga sehingga emasnya jatuh.
Ia lari cepat dengan membawa kain. Temannya Dul Rahman yang mempunyai aji welut putih meloncat dalam selokan, biur, lalu menghilang. Warga yang berdatangan hanya bisa melihat pencuri yang membawa emas, sedangkan Dul Rahman tidak kelihatan karena mempunyai aji panglimunan. Yang bisa melihat Dul Rahman hanya Kiai Danumaruta karena ia mempunyai minyak Jayeng Katon. Teman Dul Rahman yang baru keluar dari LP dan ikut mencuri tidak mempunyai ajian, maka warga bisa melihatnya dan memukulnya. Hanya ia mempunyai keistimewaan, yaitu bisa lari cepat, maka ia bisa lepas dari amukan massa. Pencurinya semua lari, tidak ada yang tertangkap. Kemudian warga berkumpul di rumah Kiai Danumaruta, dan Kiai Danumaruta bilang, "Uangnya saya ambil karena tangannya saya pukul dan emasnya terjatuh, jadi saya hanya kehilangan kain." Kemudian Kiai Danumaruta mengatakan bahwa pencurinya mempunyai aji panglimunan, jadi kalian tidak bisa melihatnya. Hanya saya yang dapat melihatnya karena saya punya minyak Jayeng Katon. Akhirnya tetangga Kiai Danumaruta pulang ke rumahnya masing-masing. Malapetaka yang dialami oleh Dul Rahman dan temannya itu disebabkan mereka melanggar aturan dan nasihat dari Ki Dadung Sengara yang berpesan, ajian itu hanya untuk kebaikan, kalau untuk kejahatan akan menimbulkan kecelakaan atau malapetaka. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.